Ini ceritaku tentang caraku mencintai seseorang yang sekarang sedang bersamaku, yang saat ini selalu mengisi pikiranku. Apapun yang kulakukan rasanya tidak lengkap jika aku tidak mengait-ngaitkan dengan dia. Aku sudah sangat mencintainya. Sebenarnya aku selalu mencintai pasanganku dengan tulus dan sepenuh hatiku. Tapi tidak tahu kenapa pasangan yang saat ini bersamaku adalah yang terbaik. Aku tidak tahu apakah aku akan mendapatkan pasangan lainnya nanti setelah aku mengakhiri hubunganku dengan yang ini, ataukah aku akan tetap bersama yang ini. Aku cuma berharap yang terbaik, yang dipilihkan Tuhan untukku. Apapun akan kuterima jika memang itu jalannya. Bisa dikatakan mungkin bucin, budak cinta. Aku selalu memikirkannya. Doi, dia orang spesial. Gue lebih memiliki semangat akan hidup berkelanjutan. Gue itu lebih bisa memperbaiki hidup kalau hidup gue itu untuk orang lain, bukan untuk diri gue sendiri. Contoh, kayak gue kerja, gue tuh gak ada semangat kerja sama sekali kalau gak buat orang-orang yang gue sayang, termasuk pasangan gue. Karena gue tuh adalah bisa dikatakan orang yang mandiri. Gue juga gak mau setiap kali jalan tuh gue membebani pasangan gue untuk masalah biaya. Gue berusaha selang-seling gantian bayar sama dia karena gue juga tahu posisi dia kayak gimana. Gue berusaha memahami itu agar kami itu sama-sama nyaman. Menurut gue itu yang bisa gue lakukan untuk hubungan gue. Gue lebih semangat excited buat cari uang itu karena gue punya motivasi buat bisa jalan-jalan sama orang-orang yang gue sayang. Ada lagi misal kayak gue sakit panas, sakit biasa deh. Gue sembuh itu bukan karena gue tuh pengen sehat sebenarnya, bukan yang untuk diri gue sendiri. Ya memang gue harus sehat, gue pengen sehat, tapi sehatnya itu karena gue tuh pengen jalan-jalan, gue pengen ngisi waktu gue buat dia, buat orang-orang yang gue sayang. Misal nih, gue udah ada janji buat malam mingguan, dan di hari Jumatnya itu gue panas. Biasanya gue itu kan jarang sakit ya, setahun tuh bisa gue hitung pakai jari 1-2 kali sakit yang bener-bener sakit 1 minggu. Gue tuh jarang yang sakit sedikit-sedikit. Kena hujan dikit sakit, kena angin malam dikit sakit. Gue tuh gak kayak gitu. Gue tuh kayak antibody gue tuh oke banget. Dan ketika gue sakit bener-bener yang tepar, itu tuh gue bener-bener kepikiran, berarti badan gue ini perlu istirahat. Itu yang harus gue ingat. Tubuh gue ini full gue peras buat kerja, buat kehidupan normal gue. Dan gue ngerasa kalau diri gue ini butuh istirahat, yaitu ketika sakit. Pengingatnya itu ketika sakit.
Kalau misalkan kayak sakit pinggang, sakit punggung, flu, batuk, itu tuh kayak biasa aja, meriang dikit, malamnya gue istirahat bawa makan juga besoknya sembuh. Dan ketika gejala sakit gue mulai kambuh, yang bener-bener kepala pusing, susah bangun, lampu warnanya jadi kuning, lampu yang biasanya warna putih, penglihatan tuh kayak berubah, sempoyongan, gak bisa makan enak, lidah terasa kelu, sendi ngilu. Itu tuh udah fix gue ini bener-bener butuh istirahat. Dan gue sakit di hari Jumat. Gue inget besoknya hari Sabtu dan gue akan jalan-jalan. Itu gue bener-bener berpikiran positif. Gue harus sehat walaupun dalam keadaan gue itu sakit parah. Kalau udah kayak gitu, gue tuh berani gak bilang sama orang rumah kalau gue tuh sedang sakit parah. Karena gue tahu malam minggu gue bakal jalan. Kalau gue sakit atau gue udah sembuh hari Sabtu, tetap aja gue gak akan dikasih jalan izin dari orang rumah. Karena mereka tahu gue perlu istirahat lebih. Iya, gue mengupayakan segala macam cara kayak minum obat, berpikiran positif, istirahat, makan yang teratur, supaya gue bisa sembuh dalam waktu 1 hari itu. Segila itu gue. Ketika gue udah bener-bener ada niatan, ada waktu buat orang yang gue sayang. Sampai makan yang buat kebutuhan pribadi gue sendiri aja, gue tuh kayak perlu motivasi dari orang yang gue sayang juga. Gue makan itu bukan buat diri gue kenyang, bukan buat diri gue itu sehat. Gue tuh makan cuma buat diri gue ini harus stabil hidup, biar ada tenaga ketika gue ada waktu buat orang-orang yang gue sayang itu. Bukan gue niatin buat diri gue, lebih ke orang lain. Kenapa ya kayak gitu? Gue lebih semangat ketika melakukan sesuatu untuk orang-orang yang gue sayang. Bahkan gue tuh kayak nomor 2-kan diri gue. Segila itu gue bisa mencintai seseorang. Gue pernah melakukan hal-hal yang menurut gue rada-rada stres ya. Kayak gue ninggalin waktu bersama keluarga inti gue buat pasangan gue. Itu tuh kayak enggak banget dilakukan. Karena dia bukan siapa-siapa, ibaratkan dia cuma pacar. Dan gue berani ngorbanin waktu buat keluarga gue demi dia, yang notabene bukan siapa-siapa gitu buat gue. Tapi ya mau kayak gimana, kalau gue udah ngerasa orang itu berarti buat gue, ya gue akan lakuin apa aja. Bahkan gue bisa cancel acara keluarga. Bahkan gue pernah ngasih semua uang gue buat pasangan gue yang lagi butuh. Misalkan gue punya uang tinggal 200.000 nih, ini masih tanggal 24, dan pasangan gue lagi butuh, gue kasih itu ke 200.000-nya. Semuanya gue kasih, gak ada gue sisain buat diri gue sendiri. Kayak gitu. Gue tuh gak mikirin buat sampai akhir bulan gue nunggu gajian lagi. Gue mikir kayak, ya udahlah, ini buat dia dulu. Gue tuh gak mikirin diri gue kayak bensin gue sampai tanggal 30. Ntar gue dapet di mana ya? Makan gue ntar gimana ya? Ongkos gue kerja kayak gimana ya? Siapa tahu nanti ada kebutuhan rumah mendadak. Gue tuh gak bisa mikirin itu. Gue ngerasa pasangan gue tuh lebih utama gitu. Dan gue berusaha untuk move on, mengendalikan diri gue. Gue merasa itu semua adalah nafsu. Gue melupakan diri gue sendiri, mengabaikan, menomorduakan demi seseorang. Itu tuh gak baik banget. Buat kalian yang masih terjebak dengan perasaan seperti itu, coba kalian berpikir lebih jernih. Kalau kalian mau mencintai seseorang, kalau kalian mau dihargai seseorang, coba kalian lakukan itu buat diri kalian dulu. Karena gini ya yang gue tahu, ketika lo lagi butuh bantuan,
mobil lo mogok atau motor lo mogok. Lu jangan nunggu orang buat langsung dorong mobil atau motor lu. Jauh, nggak usah. Lu coba dorong aja dulu sendiri. Karena lo memperlihatkan diri lo sedang kesusahan, kadang orang itu bisa loh tiba-tiba langsung bantu lo, entah dari manapun bantuan itu. Mogok ya pak, mogok ya mbak, saya bantu dorong ya gitu. Jadi kamu harus membantu diri kamu terlebih dahulu, biar orang lihat, biar orang tahu. Jangan menunggu bergerak dari orang lain. Ingat, coba cintain diri kamu sendiri terlebih dahulu, baru kamu mencintai orang lain. Ketika kamu benar-benar mencintai diri kamu, orang itu kayak gak akan bisa nyepelin kamu, dan kamu sendiri pun gak akan nyepelin diri kamu, dan kamu gak akan menomorduakan diri kamu. Mencintai kamu tuh lebih tulus, bukan karena merasa kamu tuh bisa dimanfaatkan gitu. Mungkin itu aja dari gue. Sekian Rika, bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.